Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala amin. Wa ala ikhwanihim nabiyyin wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna sahla. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا لا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. أما بعد, Alhamdulillah kita kepada Allah Ta'ala dan masih diberikan iman Islam, sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita niatkan kajian pada malam hari ini, niat ikhlas untuk udara ilmu agama. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala karena niat ikhlas yang ada pada diri kita. InsyaAllah kita akan membahas tentang Nabi Isa alaihissalam. Isa putra Maryam, yang sering kemudian orang membicarakannya ketika bulan Desember dan kemudian mempertanyakannya ya, tentang bagaimanakah sikap kita seorang muslim ketika datang bulan Desember, terutama pas tanggal 25 Desember. Apakah kita ya atau kenapa kita tidak boleh mengatakan selamat Natal? Yang kurang jelas suaranya ya? Agak putus-putus itu. Iya, di sini hujannya deras banget ya. Bentar. Kalau pakai ini jelas nggak suaranya ya? Jelas, Ustaz. Yang lainnya? Ya, saya ulangin. Ketika datang bulan Desember, terutama pada tanggal 25 Desember, ya, banyak yang bertanya-tanya, kenapa kita tidak boleh mengucapkan Selamat Natal. Mari kita membahas tentang Nabi Isa, mulai dari sejarah beliau, dari waktu beliau dilahirkan oleh ibundanya, sampai nanti diangkatnya Nabi Isa alaihissalam. Baru setelah itu kita akan bisa memberikan kesimpulan kenapa kita tidak mengucapkan hal itu. Jadi Nabi Isa alaihissalam seorang nabi dari Bani Israel yang terakhir. Nabi Isa alaihissalam ini disebutkan penyebutannya di dalam Al-Quran di 13 surat, di 33 ayat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mal Masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah. Tidaklah Al-Masih putra Maryam itu kecuali adalah seorang rasul dan telah berlalu sebelumnya, diutus sebelumnya adalah para rasul. Dan ibundanya adalah seorang perempuan siddiqah, perempuan yang taat pada Allah Ta'ala. Jadi Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana nabi-nabi yang lainnya,
itu adalah diutus oleh Allah untuk membawa ajaran agama Islam. Di dalam hadis disebutkan al-anbiya'u ikhwatun li'allat dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Wa ana awla an-nasi bi'Isa bin Maryam laisa baini wa bainahu nabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi itu bagaikan saudara sebapak, agamanya satu dan ibunya berbeda-beda. Artinya syariatnya yang berbeda-beda. Dan aku, kata Rasulullah, orang yang paling berhak dengan Isa putra Maryam. Karena tidak ada antaraku dan dia seorang nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Nabi Isa alaihissalam itu di antara salah satu ya, bukti akan kekuasaan Allah Ta'ala. Beliau diciptakan oleh Allah dari seorang ibu tanpa adanya proses pernikahan dengan seorang laki-laki. Artinya ibunda Nabi Isa alaihissalam tidak menikah dulu, kemudian setelah itu ada proses hubungan suami istri, baru kemudian hamil, dan setelah itu lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Tidak. Tapi Allah ciptakan Nabi Isa alaihissalam terlahir dari seorang ibu, ya, tanpa ayah. Allah Ta'ala mampu untuk melakukan hal itu. Sebagaimana Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam tanpa ayah, tanpa ibu, maka Allah juga mampu dan maha kuasa untuk menciptakan Nabi Isa dari seorang ibu saja. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin, thumma qala lahu kun fayakun. Ya, sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa bagi Allah Ta'ala adalah perumpamaan sebagaimana perumpamaan Nabi Adam. Artinya ketika Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam, begitu mudah bagi Allah, maka Allah juga ya, dengan mudahnya menciptakan Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa alaihissalam ini putra dari seorang perempuan yang taat, seorang perempuan yang salihah, perempuan yang dipuji oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, Siddiqah. Bahkan beliau adalah seorang perempuan yang salihah, waliyah min awliyaillahi ta'ala, salah seorang wali ya dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, seorang perempuan di antara perempuan-perempuan yang mulia. Bahkan perempuan yang paling mulia di permukaan bumi ini adalah Maryam bintu Imran. Maryam putri dari Imran. Kenapa kita mengatakan bahwa beliau adalah perempuan yang paling mulia? Karena memang disebutkan di dalam Al-Quran ya, bahwa beliau itu adalah pilihan di antara perempuan-perempuan yang ada di permukaan bumi ini. Dalam Al-Quran, ya, surat Ali Imran, ayat 43, ya, 42-43 disebutkan, وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Dan ketika malaikat itu mengatakan kepada Maryam, wahai Maryam, ya, sesungguhnya Allah telah memilihmu dan mensucikanmu dan memilihmu di antara semua perempuan-perempuan di alam semesta ini. Ini kata para ulama menunjukkan bahwa beliau, Sayyidatuna Maryam, adalah perempuan yang paling mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan ya, di antara perempuan yang paling mulia adalah Sayyidatuna Maryam. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan, hasbuka min nisa'il alamin bi arba'in. Maryam binti Imran wa Asiyah imra'atu Fir'aun wa Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad. Ya, kata Rasulullah, cukup bagimu
Di antara perempuan-perempuan yang paling mulia itu ada 4. Dalam hadis ini disebutkan begitu. Yang pertama adalah Maryam putri Imran, kemudian Asiyah istri dari Firaun, kemudian Khadijah bintu Khuwailid istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian Fatimah putri Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lainnya disebutkan satu lagi, urutan yang kelima adalah Aisyah radhiyallahu anha, istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Isa alaihi salam dilahirkan dari seorang perempuan yang salihah, perempuan yang bertakwa bernama Maryam. Sayyidatuna Maryam ini terlahir dari keluarga yang baik, keluarga yang taat. Ayahnya bernama Imran dan ibundanya bernama Hinnah. Ketika itu ibundanya bernazar kepada Allah Ta'ala, jika mendapatkan putra, maka beliau ingin menjadikan putranya itu sebagai orang yang mengabdikan dirinya, membersihkan, merawat Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Dan nazarnya itu kemudian dikabulkan oleh Allah Ta'ala, atau doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Tapi yang terlahir bukan laki-laki, yang terlahir adalah perempuan. Maka karena sudah bernazar kepada Allah, meskipun anaknya perempuan, tetap dijadikan sebagai orang yang mengabdikan dirinya untuk merawat Baitul Maqdis. Diberi nama Maryam. Maryam ini dalam bahasa Suryani artinya khadimah, perempuan yang mengabdikan dirinya. Bahkan ada yang mengartikan adalah abidah, perempuan yang ahli ibadah. Karena memang demikian, Sayyidatuna Maryam ini orang yang selalu menjaga dan merawat Baitul Maqdis. Beribadah di situ, berada di situ, tidak keluar dari Baitul Maqdis, kecuali hal-hal yang darurat saja. Ketika beliau berhalangan atau ketika ada darurat, beliau keluar dari Baitul Maqdis. Sayyidatuna Maryam ini dirawat oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, dia mengatakan bahwa beliau adalah suami dari bibinya. Ada yang mengatakan bahwa beliau adalah suami dari saudara perempuan dari Maryam. Pendapat yang masyhur mengatakan demikian. Tapi yang jelas bahwa Nabi Zakaria ini selalu menjaga Maryam, memberikan pelajaran agama kepada Maryam. Dan di antara yang dilihat dari Sayyidatuna Maryam ketika beliau mengajar, merawat dan memperhatikan Sayyidatuna Maryam, Zakaria itu, Nabi Zakaria melihat ada sesuatu yang luar biasa terjadi pada Maryam. Bahwa kalau beliau masuk ke mihrabnya, mihrab itu ada ruangan di mana beliau selalu beribadah, dan kemudian ada yang mengatakan mihrab itu adalah tempat di Masjidil Aqsa atau di Baitul Maqdis yang memang dijadikan tempat ibadah oleh Maryam. Dan kemudian kadang setelah Maryam pulang, mengunci atau menutup Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis itu, kemudian datang Nabi Zakaria dan melihat di dalam mihrab itu ada makanan. Dalam mihrab itu ada makanan, bahkan disebutkan ada buah-buahan yang seharusnya buah-buahan itu ada pada musim dingin, dan ketika itu sedang musim panas, buah-buahan musim dingin itu ada di mihrabnya atau tempat di mana Sayyidatuna Maryam beribadah. Atau sebaliknya, buah-buahan itu yang biasanya ada pada musim panas dan ketika itu sedang musim dingin, buah-buahan itu ada pada mihrab atau tempat beribadahnya Sayyidatuna Maryam. Karenanya kemudian Nabi Zakaria itu disebutkan di dalam Al-Quran, beliau bertanya,
kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Ya, ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab itu melihat ya buah-buahan tersebut, ya. Beliau kemudian heran dan bertanya kepada Sayyidatuna Maryam, dari mana buah-buahan ini? Ya. Maka kemudian apa kata Sayyidatuna Maryam? Huwa min 'indillah. Itu semuanya dari Allah Ta'ala. Jadi Sayyidatuna Maryam ini sering dikunjungi oleh malaikat. Ya, jadi perempuan yang salihah. Suatu ketika kemudian beliau keluar dari Baitul Maqdis dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tampan sekali. Wajahnya putih, ya orangnya kulitnya putih berwajah tampan, mendekati Sayyidatuna Maryam. Dan ketika itu Maryam kaget, ya, dan mengatakan jangan melakukan perbuatan yang tidak baik dengan saya. Kalau kamu adalah orang yang baik-baik. Ya, tapi sebelum Maryam terus melanjutkan prasangkanya, maka orang tersebut mengatakan bahwa saya adalah utusan Allah Ta'ala untuk memberikan kepadamu seorang anak. Maryam pun juga kaget ketika itu. Ketika dia sadar bahwa yang diutus itu adalah malaikat Jibril, maka kemudian dia kaget bertanya, apakah bisa ya saya hamil sedangkan saya tidak punya suami dan saya bukan perempuan yang perempuan nakal, artinya yang melakukan perbuatan zina. Maka kemudian disebutkan oleh malaikat Jibril bahwa itulah sesuatu yang mudah. Allah Ta'ala memberikan kepadamu kabar gembira bahwa darimu akan lahir seorang ya anak, yang itu akan menjadi bukti kekuasaan Allah Ta'ala. Maka kemudian ditiupkan ruhnya Nabi Isa alaihi salam melalui ujung dari bajunya di atas ini, kemudian sampailah ke rahimnya. Mulai dari waktu itulah kemudian ya Sayyidatuna Maryam hamil. Ya, dikatakan ketika itu beliau berumur 13 tahun. Ada yang mengatakan demikian. Beliau hamil sampai beliau melahirkan. Ada yang mengatakan bahwa kandungannya itu hanya beberapa hari saja. Tapi pendapat yang masyhur bahwa kandungannya itu sebagaimana layaknya perempuan-perempuan yang lainnya ketika mengandung bayinya. Ya, ada yang mengatakan 9 bulan. Sampailah pada akhirnya Sayyidatuna Maryam melahirkan seorang putra. Dan ketika itu ya beliau sebelumnya sudah dituduh macam-macam. Bahkan dituduh beliau telah melakukan perbuatan zina dengan Nabi Zakaria. Ada yang menuduhnya beliau telah melakukan perbuatan zina itu dengan Yusuf An-Najjar. Itu adalah saudara dari Maryam, putra dari bibinya. Ya, karena beliau ketika ke Masjidil Aqsa atau ke Baitul Maqdis sering sering ditemani oleh Yusuf An-Najjar ini. Sehingga tuduhan-tuduhan itulah yang menjadikan Sayyidatuna Maryam sedih. Ya, akhirnya kemudian beliau menyendiri. Ya, ingin keluar dari kampungnya dan tidak mendengarkan olokan, hinaan, cacian, dan makian dari mereka. Karena tahu bahwa keluarganya pun adalah keluarga yang baik-baik. Beliau tidak ingin kemudian ya orang-orang di sekitarnya yang baik-baik itu kemudian mendapatkan tuduhan juga. Dan beliau dengan sabarnya, ya itu kita kan nggak bisa membayangkan bagaimana seorang perempuan ya dalam kondisi hamil, kemudian dituduh macam-macam, ya beliau pun juga ingin menenangkan dirinya, ya, dengan penuh kesabaran beliau harus keluar dari kampungnya, ya, jauh dari orang-orang yang menghina dan menuduhnya itu. Sampai akhirnya kemudian ya beliau melahirkan seorang putra dan ketika itu beliau sendirian. Ya, sebutkan bahwa Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Maryam agar ketika ya beliau melahirkan, beliau ketika itu duduk di bawah
pohon kurma ya, yang kering dan kemudian pohonnya berbuah. Ya. Allah Ta'ala ya, memerintahkan malaikat Jibril untuk mengatakan kepada Maryam agar apa? Dia mendorong pohon itu agar kemudian kurmanya jatuh. Ketika kurmanya jatuh maka dimakan untuk apa? Menguat badannya sebagai bekal ketika dia melahirkan. Ya. Kemudian setelah itu ada semacam aliran air di dekat Sayyidatuna Maryam sehingga beliau minum dari situ. Nah, disitulah kemudian beliau melahirkan. Ya. Ada yang bertanya-tanya, itu kan waktu itu kurmanya ada buahnya. Biasanya buah kurma itu di daerah tandus di musim panas. Bagaimana kemudian orang-orang Nasrani mengatakan bahwa lahirnya Nabi Isa di musim dingin katanya. Nah, itu kan juga pertanyaan. Nah, kemudian ketika sudah dilahirkan, maka kemudian Sayyidatuna Maryam ini pulang ke kampungnya. Dikatakan bahwa beliau setelah melahirkan sekitar 40 hari ya, berada di tempat itu, tidak pulang sampai pada akhirnya kemudian setelah sudah dirasa cukup tenaganya dan anaknya juga sudah mulai ada agak besar 40 hari, maka dibawa pulang. Ketika dibawa pulang mulailah orang-orang itu makin mereka menjadi-jadi mencaci maki, menghina, menghujat Sayyidatuna Maryam. Tapi beliau sudah bernazar ya untuk tidak berbicara dengan siapapun. Ya. Jadi beliau ketika dicaci maki, dihina, ditanya macam-macam oleh kaumnya, maka beliau tidak berbicara sama sekali. Tapi yang terjadi justru beliau memberikan isyarat kepada anaknya. Ya. Orang-orang yang mencaci maki Sayyidatuna Maryam ketika itu bertanya-tanya, bagaimana kami bisa berbicara dengan anak yang masih kecil begitu? Ya, anak yang baru lahir. Nah, disitulah kemudian Allah Ta'ala menunjukkan kuasaannya. Bahwa Nabi Isa itu menjadi bukti dan tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Nabi Isa yang ketika itu masih bayi, ya beliau berbicara. Ya. Apa yang beliau katakan ketika itu? Ya, kata-kata yang pertama kali keluar dari mulut Nabi Isa yang waktu itu masih bayi, beliau mengatakan apa? Qala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakah ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Beliau mengatakan qala inni abdullah. Saya adalah hamba Allah. Nah, ini jelas bahwa Nabi Isa bukan Tuhan dan juga bukan anak Tuhan. Tapi beliau adalah hamba Allah. Itu kata-kata yang muncul dari Nabi Isa ketika itu. Inni abdullah wa ja'alani nabiyya. Ya. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Allah berikan kepadaku kitab dan Allah jadikanku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah jadikan aku berkah kemanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah perintahkan aku untuk salat dan zakat selama aku hidup. Wa barram biwalidati, dan Allah perintahkan aku untuk berbuat baik, berbakti kepada orang tuaku, ibundaku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Allah tidak menjadikanku sebagai orang yang keras, orang yang sewenang-wenang. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan keselamatan bagiku ya, ketika aku dilahirkan, ketika aku mati, ketika aku nanti dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Jadi yang keluar dari mulut Nabi Isa ketika itu apa? Inni Abdullah. Ini harus digarisbawahi bahwa beliau Abdullah, bukan bukan Allah, ya bukan Tuhan dan bukan anak Tuhan. Ya. Inni Abdullah, itu kata-kata itu yang muncul dari Nabi
Isa alaihissalam. Ketika selesai beliau mengatakan kata-kata tersebut, maka setelah itu beliau tidak bisa bicara lagi. Ya, perkembangannya sebagaimana layaknya bayi yang lainnya, bahwa berbicara pada waktunya. Ya, itu bicaranya hanya waktu itu saja untuk apa? Menyebutkan agar ibundanya itu tidak selalu dipojokkan, dicerca, dicaci maki. Ya, dan ketika itu ibundanya kan selalu memberikan isyarat kepada anaknya. Sedangkan orang-orang yang mengolok-oloknya kan mengatakan bagaimana kami berbicara dengan anak yang masih bayi tersebut. Maka disitulah kemudian Allah menunjukkan kekuasaannya, bahwa bayi yang masih kecil itu pun juga apa, bisa berbicara dengan mengatakan apa, Inni Abdullah, saya adalah hamba Allah. Lahirlah Nabi Isa alaihissalam, dan kemudian beliau tumbuh dewasa. Tapi orang-orang, ya, orang-orang Yahudi yang selalu ingin, ya, membunuhnya, mengejar-ngejarnya, itu ingin selalu mencari kesempatan bagaimana ingin mencelakai Nabi Isa alaihissalam yang ketika itu masih kecil. Ya, ketika itu ada seorang raja, yang raja ini juga apa, raja yang tidak suka dengan adanya Nabi Isa, atau diberitahukan bahwa ada seorang yang lahir punya ada keajaiban tersebut, kemudian raja ini tidak suka dengan hal itu dan ingin membunuhnya juga. Ya, Herodus apa namanya kalau nggak salah, Herodus raja tersebut itu. Dan kemudian apa, Nabi Isa dibawa oleh ibundanya ke Mesir, berada di Mesir untuk beberapa waktu lamanya, sampai ketika berusia 12 tahun, ya, maka kemudian beliau dibawa pulang. Dan ketika itu rajanya sudah mati, dibawa pulang ke Baitul Maqdis. Disitulah kemudian Nabi Isa mulai apa, tumbuh dewasa, sampai kemudian ketika umur 30 tahun diturunkan wahyu kepada beliau dan mulailah beliau berdakwah. Nabi Isa alaihissalam sebagaimana nabi-nabi yang lainnya, ya, diutus oleh Allah Ta'ala untuk mengajak umat manusia menyembahnya, tidak menyekutukannya. Dan tidak benar bahwa Nabi Isa membolehkan kaumnya untuk minum minuman keras. Karena larangan meminum minuman keras itu menjadi syariatnya para nabi. Ya, syariatnya para nabi semuanya melarang, ya, untuk minum minuman keras. Tidak ada kemudian Nabi Isa membolehkan kaumnya untuk apa? Minum minuman keras. Ya, sebagaimana di dalam syariat Nabi Muhammad SAW, bahwa tidak dibolehkan untuk minum minuman keras, baik itu sedikit ataupun banyak, ya, baik itu sampai memabukkan ataupun tidak, ya, maka pada syariatnya Nabi Isa pun juga tidak dibolehkan, tetap diharamkan. Juga tidak benar bahwa Nabi Isa alaihissalam membolehkan kaumnya, ya, untuk makan daging babi. Bahkan cerita yang mengatakan bahwa Nabi Isa ketika kemudian melihat babi kemudian mengucapkan salam kepadanya sebagai penghormatan, nggak ada. Ya, tetap semuanya para nabi itu melarang, ya, memakan daging babi sebagaimana di dalam syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah kemudian Nabi Isa alaihissalam, ya, mengajak orang-orang di sekitarnya yang kebetulan mereka itu berada dari, atau berasal dari daerah yang bernama Nasirah. Ya, sehingga kemudian pengikut Nabi Isa dikatakan Nasoro. Ya, pengikut setianya ketika itu dikatakan Nasoro karena berasal dari apa? Daerah namanya Nasirah. Mereka kemudian diajak untuk menyembah Allah Ta'ala. Ada beberapa yang kemudian masuk ke dalam ajaran agama Nabi Isa. Dan kisah mereka yang masuk ke dalam ajaran Nabi Isa itu banyak sekali. Saya sebutkan beberapa saja. Jadi di antaranya adalah Sam'un. Ya, ada namanya Sam'un itu. Sedang memancing atau sedang menjala, mencari ikan, ya, dengan jala. Ketika sudah lama dia mencari ikan,
Ya, dengan jalannya, dilemparkan jalannya, nggak dapat. Nah, dilemparkan jalannya lagi, nggak dapat. Beberapa kali nggak dapat. Kemudian Nabi Isa mengatakan, kenapa? Ya, apa yang kamu lakukan? Saya sedang menjarah ikan. Nah, tapi dari tadi nggak dapat-dapat. Nah, kemudian oleh Nabi Isa alaihissalam